Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 61, Krisis Setan Berdarah. Kendo juga mencakup semuanya. Misalnya, ayah Yun Hao, Yun Tiankuo, mengambil rute pedang berat, membuka dan menutup. Seperti teknik pedang 36 vena yang diciptakan oleh Yun Hao untuk Chang Yao, itu berpusat pada perubahan yang cerdik. Ada juga pembudidaya pedang, yang menggunakan diri mereka sebagai pedang, dan jalan penggabungan dan kultivasi tercermin dalam cara pedang. Dan jalan budidaya pedang, ada cara lain, yang diakui sebagai cara terkuat dalam hal serangan dan pembunuhan, dan itu adalah pedang terbang. Serangan dan pembunuhan pedang terbang bukan tentang seberapa kuatnya, tetapi karena begitu pedang terbang keluar, itu berbahaya dan sulit untuk dicegah, dan dapat merenggut nyawa lawan ribuan mil jauhnya. Tetapi pedang terbang ini sulit untuk dilatih, dan juga diakui bahwa itu tidak hanya membutuhkan dukungan vitalitas yang kuat, tetapi juga kekuatan spiritual yang kuat yang dapat didetail dengan cermat. Ini setara dengan kultivasi ganda semangat dan seni bela diri, dan mereka semua harus memiliki pencapaian tertentu sebelum mereka dapat membuka pintu pedang terbang. Di antara para pembudidaya pedang, mereka yang mengolah pedang terbang cukup jarang, bahkan jika cara pedang terbang memiliki serangan dan kekuatan membunuh yang menakutkan, tetapi ambang batasnya terlalu tinggi dan terlalu sulit untuk ditingkatkan. Tapi bagi Yun Hao, pedang terbang hanyalah bagian dari jalur kendonya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya yang dikombinasikan dengan vitalitasnya untuk mengendalikan pedang terbang, dan kemudian mengintegrasikan ilmu pedang dan formasi ke dalam pedang terbang, menciptakan jalan formasi pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia mengeluarkan pedangnya ke langit dan menyatakan perang dengan istana surgawi, itu adalah momen paling mulia ketika susunan pedangnya mekar, dan dia mengendalikan 10.000 pedang dengan kekuatan alam kaisar. Dan secara paksa menekan dewa istana surgawi. Jika bukan karena beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dikirim oleh istana surgawi dalam pertempuran itu, dia tidak perlu meledakkan dirinya sendiri untuk menarik lawannya sampai akhir. Penempaan pedang terbang lebih rumit daripada senjata pemurnian biasa, dan bahan yang dibutuhkan juga sangat istimewa. Oleh karena itu, Yun Hao berada di kota Liuyun, dan dia tidak tahu untuk mereproduksi kekuatan susunan pedang untuk saat ini. Tapi sekarang, ada pedang terbang yang sudah jadi di depannya, dan dengan sedikit pengorbanan, itu tidak dapat mereproduksi sikap susunan pedang yang tak terkalahkan untuk saat ini, tetapi juga dapat digunakan sebagai pedang terbang biasa. Jadi, Yun Hao berpikir sejenak, dan kemudian mengambil pedang terbang di tangan Qin Lan, yang melambangkan penguasa puncak pedang kekaisaran. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke Kabupaten Beihan, Anda kembali untuk memulihkan diri dulu, membuat beberapa persiapan, dan ketika saya perlu menggunakan Anda, saya akan menghubungi Anda. Kata Yun Hao. Qin Lan sangat gembira di dalam hatinya dan berkata, "Jangan khawatir, Gon Si Yun, kalau begitu aku akan pergi dulu." Yun Hao mengangguk. Setelah Qin Lan mengucapkan selamat tinggal, serigala badai terus menggosok kaki celana Yun Hao dengan kepalanya. Yun Hao menundukkan kepalanya dan melihat serigala badai mutan ini. Luka di tubuh serigala badai sebenarnya telah sembuh sedikit lebih banyak ketika dia berbicara dengan Qin Lan barusan. Garis keturunan serigala badai, di dunia ini, hanyalah tingkat yang lebih rendah. Tetapi Anda memiliki kebetulan dan perpaduan kekuatan sihir, yang dapat dianggap sebagai kebaikan langit dan bumi. Selama Anda mengikuti sisi saya dengan setia, secara alami sangat diperlukan bagi Anda untuk membuat perbedaan, dan pada waktunya, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi raksasa iblis. Serigala badai adalah tubuh iblis. Jadi bahkan jika ia menggabungkan kekuatan sihir ke dalam tubuh, itu masih dianggap sebagai binatang iblis. Serigala badai menjulurkan lidahnya yang berduri, seperti pesek,
mencoba menjilat kaki Yun Hao. Yun Hao sedikit mengernyit. Serigala badai buru-buru menarik lidahnya, tidak berani membuat kesalahan. Sesaat kemudian, dengan lambaian tangannya, Yun Hao membuka formasi yang melindungi Yun Tianquo dan Su Zhenming. Keduanya bingung, baru saja, jelas bahwa mereka telah mencapai momen kritis hidup dan mati, dan tiba-tiba, mereka seolah-olah terkunci di ruangan kecil yang gelap, tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Ketika saya melihat situasi di luar, Jiang Ziyuan telah pergi, dan lelaki tua Jindan yang menakutkan di samping Jiang Ziyuan telah pergi, hanya menyisakan lubang yang dalam dengan diameter beberapa ratus meter. Dan mereka berdua tercengang. Apa yang terjadi, Kakak Yun? Apa yang terjadi? Su Zhenming menamparkan lidahnya, merasa bahwa itu terlalu tidak bisa dijelaskan untuk datang ke makam kuno hidup dan mati kali ini. Yun Tianquo juga mengerutkan kening, Lao Su juga tidak tahu. Untuk menghindari pertanyaan dan menyelamatkan masalah dengan penjelasan, Yun Hao tidak muncul untuk pertama kalinya. Tetapi setelah beberapa saat, dia muncul bersama serigala badai. Ayah, Paman Su, aku bisa dianggap menemukanmu. Ayo cepat pergi, ada perubahan aneh di makam kuno hidup dan mati, dan itu harus akan runtuh. Su Zhenming memandang Yun Hao dan sangat penasaran, mengapa Yun Hao datang juga? Yun Tianquo sepertinya telah menebak sesuatu, dan segera berkata, Saudara Su, cepatlah, jangan mati di bawah sarana pembangkit tenaga listrik Jindan, tetapi dikubur hidup-hidup, itu tidak sepadan. Tidak banyak, Yun Hao, Yun Tianquo, Su Zhenming, dan badai serigala keluar dari makam kuno hidup dan mati bersama. Hampir segera setelah mereka keluar, ledakan, tanah bergetar, seperti naga besar yang berguling-guling di bawah tanah, dan kekuatan yang kuat dan menakutkan meletus di makam kuno hidup dan mati. Dalam beberapa napas, makam kuno hidup dan mati benar-benar runtuh, berubah menjadi lubang besar sedalam ratusan meter. Semua ini secara alami dilakukan oleh Yun Hao dengan sengaja, dan dia menggunakan kekuatan yang tersisa dari arai silau tak terbatas untuk menghancurkan tempat ini. Masalah, Chang Yao sudah memiliki jawaban yang jelas, dan tidak perlu menyimpan makam kuno hidup dan mati. Di dalam, bagaimanapun juga, ada beberapa jejak Chang Yao, jika ditemukan oleh beberapa orang, itu mungkin membawa masalah bagi Chang Yao, meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Tetapi Yun Hao tidak dapat mentolerir kemungkinan ini. Kota Liu Yun dalam kekacauan. Sekelompok orang yang melarikan diri dari makam kuno hidup dan mati terlebih dahulu mengungkapkan niat jahat penguasa kota Jiang Ziyuan di makam kuno hidup dan mati, dan hati orang-orang marah, dan bahkan sekelompok biksu langsung memimpin orang ke rumah tuan kota untuk melampiaskan amarah mereka. Yun Hao dan mereka, setelah kembali ke kota Liu Yun, Su Zhenming mengucapkan dua kata sopan, dan segera bergegas kembali ke rumah Su. Tanpa orang luar, Yun Tianquo memandang Yun Hao, pembangkit tenaga listrik alam Jindan itu, ada apa? Bagaimana dengan Jiang Ziyuan? Dia tahu bahwa putranya yang berharga dapat mengendalikan susunan besar makam kuno hidup dan mati, dan di sepanjang jalan, Su Zhenming ada di sampingnya. Jadi dia hanya bisa menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa, dan sekarang, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Yun Hao berkata dengan tenang, Jiang Ziyuan sudah mati. Adapun pencuri tua Jindan, dia melarikan diri. Yun Tianquo membeku di tempatnya. Dalam perjalanan, dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi ketika dia mendengar Yun Hao mengatakan yang sebenarnya, dia merasa seperti sedang bermimpi di dalam hatinya. Putranya sendiri telah mampu membunuh Jiang Ziyuan, yang 10 kali berada di alam laut. Bahkan keberadaan alam jin dan dipukuli oleh putranya sendiri. Tiba-tiba, hati Yun Tianquo penuh dengan kebanggaan. Tetapi kemudian wajahnya penuh kekhawatiran, pencuri tua Jindan itu melarikan diri, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Tanpa menunggu Yun Tianquo selesai berbicara, Yun Hao berkata, Ayah, kamu bisa yakin, luka pencuri tua Jindan belum 1,5 tahun, dan dia tidak bisa pulih.
dan dia tidak akan berani menggangguku lagi sebelum lukanya sembuh. Yun Hao berkata dengan santai, tentang identitas Murong Guang, dia masih tidak mengatakannya. Mengatakan itu hanya akan membuat ayahnya khawatir, dan selain itu tidak masuk akal lagi. Itu bagus, 1,5 tahun, mungkin, dengan tingkat pertumbuhan anak saya, ketika pencuri tua itu datang lagi, anak saya akan membunuhnya dengan pedang. Yun Tiankuo bergumam, dan kemudian melihat serigala badai di sebelah Yun Hao. Anjing hitam besar ini tidak memiliki rambut, dan tidak terlihat menyenangkan sama sekali. Ini benar-benar tidak bisa menyalahkan Yun Tiankuo karena berpikir bahwa ini adalah anjing hitam besar. Itu benar-benar penampilan serigala badai ini sepanjang jalan, seperti anjing, baik menggosok kaki celana Yun Hao, atau menjulurkan lidahnya dan tertawa. Yun Tiankuo baru saja selesai berbicara. Wow, serigala badai mengeluarkan panggilan anjing besar, dan kemudian sisik hitam di tubuhnya memudar, dan seluruh tubuhnya langsung ditutupi dengan rambut halus hitam dan berkilau. Mata Yun Tiankuo berbinar, tamparannya menggosok kepala serigala badai, dan tertawa, orang baik, sifat manusia, hahaha. Kamu akan dipanggil Xiao Hei di masa depan. Serigala badai mengulurkan lidahnya dan menjilat telapak langit begitu keras sehingga bahkan duri di lidahnya hilang. Ini adalah tuan dan ayahnya, dan dia pasti senang. Yun Hao, ayah dan anak dengan cepat kembali ke aula seni bela diri pedang gila. Ling Feiyu, yang mengetahui bahwa mereka kembali, bergegas keluar sesegera mungkin, wajahnya penuh kegembiraan, tetapi matanya langsung memerah. Situasi makam kuno hidup dan mati kini telah dikabarkan, dan dia sangat khawatir. Tapi untungnya, Yun Tiankuo dan Yun Hao telah kembali dengan selamat. Tidak apa-apa, cahaya Yun Hao. Dia tersenyum ringan dan mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari sudut mata Ling Feiyu. Ling Feiyu meraih tangan Yun Hao, memfokuskan matanya ke wajah Yun Hao, dan berkata, di masa depan, kamu tidak diizinkan berlari sendirian. Aku akan khawatir tentang, dalam nadanya, dengan keluhan. Ahem, Yun Tiankuo terbatuk ringan dan berkata, aku sedikit lelah, kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Kedua anak muda itu, tidak peduli dengan perasaannya sebagai orang tua, dan mereka bahkan menunjukkan kasih sayang di depannya. Xiao Hei segera melangkah maju dan berjongkok di kaki Ling Feiyu, matanya yang besar hitam dan berkilau, dan lidahnya yang panjang menjulur, terlihat berperilaku baik. Ini adalah wanita tuannya, dan dia pasti senang. Yun Hao tidak bisa berkata-kata lagi. Ling Feiyu memandang serigala badai dan berkata, ini, Yun Hao berkata dengan marah, seekor anjing dijemput di pinggir jalan. Xiao Hei, Wang. Ling Feiyu menunduk 2 kali lagi dan berkata, aku suka anjing lucu kecil dan halus, dan mereka harus menjadi ibu. Little Black tercengang, itu kecil, bisa melakukannya. Perempuan, tidak mau, saya rasa saya tidak mendengarnya. Kamu baru saja kembali dari pergi ke makam kuno hidup dan mati, dan kamu lelah, cepat istirahatlah, aku akan membiarkan dapur menyiapkan anggur dan makanan, dan mencuci debu untukmu dan Paman Yun. Ling Feiyu berkata dengan penuh pengertian. Yun Hao mengangguk, dan hendak kembali ke kamar. Ketika tiba-tiba, alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam pelantikannya, beberapa aura niat membunuh yang kuat dengan cepat mendekati paviliun seni bela diri pedang gila. Nafas. Ini persis sama dengan nafas pada token Bloody Hall. Orang-orang dari aula berdarah akan datang. Bab 62, pedang terbang menunjukkan kekuatan, pembunuhan instan. Ling Feiyu memperhatikan bahwa ekspresi Yun Hao telah berubah, dan segera bertanya, ada apa? Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Feiyu, kamu pergi ke dapur belakang Zhang Luo dulu, ngomong-ngomong, bawa Xiao Hei dan beri beberapa tulang untuk digerogoti. Serigala badai, serigala makan daging, bukan menggerogoti tulang. Tetapi ketika mata Yun Hao menatap serigala badai,
serigala badai itu segera tampak lapar dan melolong beberapa kali. Ling Feiyu tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengambil serigala badai dan pergi ke dapur belakang. Kekuatan serigala badai setara dengan seorang seniman bela diri di puncak alam Yuangang, dan dengan itu di sebelah Ling Feiyu, Yun Hao dapat yakin bahwa dia dapat menggunakan energinya untuk menghadapi mereka yang tidak baik. Ling Feiyu berada di sekitar kediaman seni bela diri pedang liar. Beberapa sosok mendekat seperti hantu. Mereka terbang di udara di bawah langit biru dan matahari putih, dan cahaya yang terdistorsi selalu ada di sekitar mereka, dan tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Bos, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya terlebih dahulu? Perintah yang diberikan kepada kami oleh pelindung Dharma Agung adalah agar kami mengawasi Ling Feiyu terlebih dahulu, dan kemudian menangkapnya ketika dia datang. Sosok hantu berbisik, yang di kepala mendengus dingin, jangan bicara omong kosong, ada sesuatu dalam perjalanan ke pelindung agung, dan akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk tiba. 3 hari ini sudah cukup bagi kita untuk membawa Ling Feiyu pergi. Bos, apa maksudmu? Kami akan menangkap Ling Feiyu tanpa melalui pelindung agung? Yang lain berkata, dengan nada khawatir dan gelisah. Orang di kepala rumah, matanya bersinar dengan cahaya dan ambisi, dan dia berkata. Saat itu, keluarga Ling memprovokasi kepala aula untuk membuat langkah besar, tetapi itu juga membuat kepala aula sibuk dengan. Kali ini, pelindung agung jelas ingin mencongkel rahasia keluarga Ling di belakang kepala aula. Anda semua harus tahu metode Master Aula, jika dia mengetahuinya, kami tidak ingin hidup. Saya tidak ingin mengikuti pelindung agung untuk bunuh diri. Kami akan menangkap Ling Feiyu dan membawanya kembali ke kepala aula untuk dibuang. Dengan cara ini, kami tidak hanya tidak memiliki kesalahan, tetapi juga membuat prestasi besar, melonjak, makan dan minum pedas, tepat di tikungan. Setelah itu, pemimpin mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar beberapa bawahan berhenti, dan dia berkata dengan suara rendah, Lao Su secara pribadi masuk. Untuk menangkapnya, dan kalian akan mengawasi saya di luar. Dengan penjelasan, sosok ini berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke halaman tempat tinggal Ling Feiyu. Dan pada saat ini, Yun Hao, yang sudah berada di halaman, tiba-tiba melihat ke ruang di mana tidak ada apa-apa. Pembunuh aula iblis darah, kemampuan untuk menyembunyikan tubuhnya memang sangat bagus, tetapi di mata Yun Hao, itu bukan apa-apa. Pembunuh yang bergegas ke halaman masih di udara, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda di halaman sepertinya melihat melalui penyembunyiannya. Selain itu, cahaya dingin yang berkedip di mata itu melahirkan kepanikan yang tak terlukiskan di hatinya. Untuk menangkap Ling Feiyu, mereka secara alami melakukan beberapa penyelidikan di kota Liuyun, dan si pembunuh tahu bahwa pemuda di halaman adalah tunangan Ling Feiyu, pemborosan. Dalam benak pemimpin tim pembunuh ini, banyak pikiran langsung muncul, dan kemudian dia mendengus dingin. Bahkan jika Yun Hao ini benar-benar menemukannya, apa gunanya? Bunuh. Saat berikutnya, sosoknya di udara meledak ke arah Yun Hao. Vitalitas yang kuat meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi bentuk ular piton raksasa. Yuan Qi berubah menjadi Yuan Spirit Giant Piton, melambangkan bahwa dia adalah seorang biksu seni bela diri di alam pengumpulan roh. Meskipun dia baru memasuki alam pengumpulan roh untuk pertama kalinya, tetapi di kota Liuyun, dia menganggap dirinya tak terkalahkan. Kekuatan inilah yang membuatnya berani melawan keinginan pelindung agung aula iblis darah. Dan sebelum pelindung agung tiba, dia akan melakukannya terlebih dahulu, karena dia benar-benar yakin. Menurut informasi yang dia miliki, di seluruh kota Liuyun, orang terkuat hanyalah tingkat ke-10 dari alam Huahai. Orang terkuat dalam seni bela diri pedang gila ini, Yun Tiankuo, hanyalah orang 5 kali lipat di alam laut, dan untuk tunangan Ling Feiyu, Yun Hao, dia hanyalah semut dari alam Yuan sejati. Dalam sepersekian detik, nafas pembunuh aula iblis darah meledak dengan keras,
dan ada lusinan piton raksasa Yuan Qizanglong, dengan sisik, terutama mata itu, yang berwarna merah seperti dua lautan darah, dan menghantam Yun Hao dari udara. Yun Hao berada di halaman, menunggu para pembunuh ini muncul, dan pedang suksinnya, yang sudah siap diserang, tiba-tiba diseret keluar dari sarungnya. Hah, hah, hah. 9 cahaya pedang berturut-turut, seperti gelombang laut 9 kali lipat, berguling menuju Vitality Piton di udara. Segera setelah itu, terdengar deru ledakan. Vitality Giant Piton langsung dibelah menjadi beberapa bagian oleh pedang absolut 9 gelombang susun Yun Hao. Di udara, vitalitas melonjak, angin kencang melonjak, dan pemimpin kecil dari pembunuh Aula Iblis berdarah di alam pengumpulan roh penuh dengan kengerian. Apakah ini alam Yuan yang sebenarnya? Tidak. Yun Hao jelas merupakan alam laut. Tapi itu tidak benar. Bagaimana mungkin budidaya alam laut memiliki ledakan yang begitu menakutkan? Ternyata itu hanya tipuan, mematahkan roh Yuannya. Pembunuh itu ngeri, dan gerakannya sedikit membeku. Pada saat ini, Yun Hao di halaman sudah melangkah keluar, sosoknya ada di udara, dan dia muncul di depan si pembunuh. Pembunuh itu langsung menjadi roh, kembali sadar, dan meraung marah, cari kematian. Saat dia berbicara, sebuah lengan mengumpulkan vitalitasnya yang kuat, dan kelima jarinya seperti kait, dan dia meraih kepala Yun Hao dengan keras. Udara meledak seperti guntur, jari-jari kaki Yun Hao, dengan sedikit sentuhan di udara, tiba-tiba bergerak dengan kekuatannya, mengalir bebas, meninggalkan bayangan di posisi semula, dan mengelilingi punggung si pembunuh. Serangan, si pembunuh gagal, dan tanpa memberinya waktu lagi untuk bereaksi, pedang suksin di tangan Yun Hao sudah menusuk. Dalam sekejap, 36 pedang Qi meledak dari ujung pedang, dan ujung tajam serta cahaya pedang yang menyala-nyala langsung menenggelamkan si pembunuh. Ledakan, dalam sekejap mata, pemimpin kecil pembunuh yang berat di cermin pengumpul roh jatuh dari udara ke tanah, berlumuran darah di sekujur tubuhnya, dan meridiannya rusak. Tidak baik, ada penyergapan, mundur. Sisa pembunuh yang berjaga di luar halaman segera membuat keputusan, yang menentukan untuk mengungsi. Jangan menunggu mereka pergi. Di tangan Yun Hao, ada cahaya pedang biru samar, yang melesat keluar. Dalam sekejap, cahaya pedang biru samar mengejar di belakang seorang pembunuh, dan dengan mendengus, menembus kepala si pembunuh. Itu adalah pedang terbang yang dikorbankan Qin Lan. Pedang terbang membunuh satu orang dengan cara yang sangat tajam, lalu berputar-putar di udara dan menembak target berikutnya. Mayat si pembunuh jatuh dari udara seperti pangsit, berdengung. Pada akhirnya, pedang terbang kembali di depan Yun Hao, tergantung di udara, sedikit gemetar, dan mengeluarkan suara pedang yang tajam. Membunuh 5 pembunuh berturut-turut, dan pedang terbang tidak meneteskan darah. Pikiran Yun Hao bergerak, dia mengambil pedang terbang kembali ke cincin penyimpanan, dan kemudian berjalan ke sisi pemimpin kecil pembunuh Aula Iblis berdarah di halaman. Sebuah kaki jatuh, ledakan, dada dan tulang rusuk si pembunuh patah, dan tubuhnya tenggelam ke tanah. Alasan mengapa dia meninggalkan hidupnya secara alami adalah untuk mengetahui informasi lawan. Dia baru saja mendengar percakapan kelompok pembunuh ini, tetapi informasi yang diungkapkan terlalu umum, dan semakin rinci yang harus dia ketahui, semakin baik. Yun Hao menunjuk alisnya dan minum dengan dingin, katakan, berapa banyak orang yang datang ke Aula Iblis Darah. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.